Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Subuh ini kita akan melanjutkan membacakan tafsir surah Ad-Duha nggih. Para ulama sepakat yen surah Ad-Duha adalah surah Makkiyah. Surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saderengipun hijrah dumateng kota Madinah. Pokok pembicaraan surat Ad-Duha ini berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah yang zahir. Nikmat zahir yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pokok pembicaraan terkait nikmat-nikmat maknawi akan datang mangke wonten ing surah Al-Insyirah. Sehingga kedua surat ini berkaitan erat. Bahkan sebagian ulama berpendapat surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah itu satu surat, kata sebagian ulama, karena masing-masing berbicara mengenai nikmat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kaitan hubungan antara surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah.
yaitu surat Alam Nashrah. Salajengipun sababun nuzul, sebab turunnya ayat, sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya surat-surat utawi ayat-ayat yang dalam Al-Quran terkadang diturunkan karena suatu sebab, terkadang tidak ada sebabnya. Adapun terkait dengan surat Ad-Duha, ada beberapa riwayat utawi hadis sahih yang menyebutkan sebab turunnya. Inggih menika hadis Al-Bukhari lan Muslim. Ihtabasa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tertahan. Jibril tidak kunjung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atun min Quraisy. Nuli salah setunggalipun tiang estri saking suku Quraisy, dheweke matur, abta'a alaihi syaitanuhu, setannya terlambat datang kepadanya. Terus malaikat Jibril dianggap setannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian tiang Quraisy, kafir Quraisy. Wa nazalat wad-duha, nuli surat Ad-Duha dipun turunake. Wad-duha wal laili idza saja terusipun. Ini sebab turunnya surat Ad-Duha. Ada riwayat lain dengan sedikit perbedaan lafadz saking sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini aw thalasan. Kanjeng Nabi nate gerah, sakit. Nabi tidak bisa sholat tahajud 2 atau 3 malam. Faja'at imra'atun, lalu datang seorang wanita kafir Quraisy. Faqalat, dan berkata, ya Muhammad, inilah arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya Muhammad, sesungguhnya aku sangat berharap agar setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Lam arahu qurbaka mungdhu lailataini aw salasan. Aku tidak melihatnya selama 2 atau 3 malam. Fa anzalallah azza wa jalla, nuli Gusti Allah nurunake surah Wad-duha wal laili idza saja salajengipun. Tiang setri kala wau ingkang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Jamil binti Harb, ya, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Dia istri paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Dados ingkang mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi, itu adalah bibik Nabi sendiri. Abu Lahab itu saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu jamaah yang berbahagia, tantangan dakwah itu luar biasa. Ya, bisa dari orang luar, terkadang dari orang dalam. Ya harus sabar. Namanya juga manusia, gak ada yang sempurna. Jenengan gak neko-neko menenge nang omah, yo ono sing golek kesalahane. Itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala tetap mengangkat derajat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senajan diantem teko kanan kiri, difitnah, ya semacam-macam, didolimi, disakiti, Allah tetap ya mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran berharga jamaah. Kalau kita bersabar dan terus istiqomah, ya, boten neko-neko ing dalam kehidupan ini, tetap menjaga kebersihan hati, Allah akan membela kita orang beriman. Ya.
Napa malih jenengan tiyang ingkang fokus anggenipun ngibadah. Istiqomah anggenipun murih ilmu, menuntut ilmu. Hakul yakin Allah akan jagi kula lan panjenengan. Ya. Apalagi sholat subuh berjamaah mendapat jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun manusia berkumpul untuk membahayakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah masih menjaga Nabi dan terus mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau surat Ad-Duha berkaitan dengan pembelaan Allah terhadap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Lail yang kemarin kita bahas itu turun berkaitan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yang kemarin sempat diolok-olok oleh salah seorang pemuda Syiah. Mungkin yang mengikuti sosial media tahu ya. Kemarin Abu Bakar diolok-olok oleh seorang pemuda Syiah. Naudzubillah, itulah orang Syiah, Rafidhah. Syiah itu memecah belah kesatuan umat Islam dan kesatuan NKRI. Itu viral kemarin tuh di media tuh, seorang pemuda mengejek, mengolok-olok para sahabat terutama Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sahabat Abu Bakar orang laki-laki yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasulullah, sinten tiang ingkang jenengan cintai di antara manusia? Kata Rasulullah, Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa? Abuha, ya bapake Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mengolok-olok keluarga Nabi, mengolok-olok garwanipun Kanjeng Nabi, istri Nabi, mengolok-olok ya, sahabat bahkan mertua Nabi, ini termasuk kekafiran jamaah. Bisa keluar dari akidah Islam. Itu. Jadi berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang berkorban mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang lemah seperti Bilal bin Rabah lan sak lintu-lintunipun. Ya mugi-mugi Allah ya mengumpulkan kita dengan sahabat Abu Bakar di surga nanti karena kecintaan kita kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Almar'u ma'aman ahab, terus Kanjeng Nabi, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Dan cinta perlu bukti. Bapak lan ibu ingkang ngaku tresno marang Kanjeng Nabi, cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lan sedaya para sahabat, nggih harus berusaha bagaimana mengikuti ya jejak langkah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dermawannya Nabi, bagaimana pergaulan Nabi dengan anak istrinya, dengan tetangganya, bagaimana pergaulan Nabi atau hubungan Nabi dengan Allah. Kita pelajari dan kita ikuti. Begitu juga kehidupan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebab mereka orang yang sudah dijamin masuk surga. Sedangkan surat Ad-Duha ini berkaitan dengan gurunya Abu Bakar, yaitu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah juga membuatnya ridha. Kemudian kita masuk ayat pertama, wadduha, demi waktu duha. Ulama khilaf, terjadi perbedaan pendapat tentang makna ad-duha. Di sini ada dua pendapat yang masyhur ya. Sebagian berkhilaf, berbeda tentang makna wadduhaha. Ya.
yaitu pada surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa ad-duha adalah an-naharu kulluh, seluruh siang, itu kata sebagian ulama. Dalilnya yaitu walaili idza saja, kata mereka. Demi malam apabila telah sunyi, di mana Allah bersumpah dengan malam. Artinya Allah sedang bersumpah dengan lawannya, yaitu siang. Kalau dikatakan ya malam berarti lawannya siang. Sehingga kata sebagian ulama tafsir, wadduha demi duha, artinya wan nahar demi siang. Dan ini juga kita dapati dalam ayat yang lain. Terkadang Allah menyebutkan duha ingkang dipun maksudake siang. Kados wonten ing surah Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ya, ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, dari siksaan kami, kata Allah, yang datang bayatan di waktu malam, wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. 98. Awa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duha, dari siksaan kami yang datang di waktu duha, wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main. Duha di sini maksudipun an-nahar, inggih menika siang hari. Kata para ulama tafsir, duha itu maksudnya apa? Siang. Karena azab Allah itu datang di malam hari ketika mereka sedang tidur, atau datang di siang hari ketika orang-orang sedang beraktivitas. Jadi duha di sini menunjukkan siang. Sebagian ulama mengatakan ad-duha maksudnya waktu duha, senes ya siang. Mereka berdalil seandainya Allah ingin bersumpah dengan siang, pasti Allah mengatakan wan nahari, bukan mengatakan wadduha. Itu jamak yang berbahagia. Ketika Allah menyebutkan duha, menunjukkan waktu khusus dan bukan bermakna siang seluruhnya, tapi waktu duha itu sendiri. Ya. Ketika anak-anak onta sudah kepanasan, ya, itu waktu duha yang paling top, kan begitu. Dan penyebutan waktu duha di sini adalah penyebutan yang khusus, karena waktu duha juga memiliki keistimewaan yang khusus, ya, yaitu waktu awal matahari menyingsing. Yang mana waktu ini sangat-sangat membawa juga bagi seluruh ya tumbuhan dan binatang. Dan di waktu ini pula disyariatkan kololan panjenengan ngelampai sholat sunnah duha. Ini jangan ditinggalkan ya. Nabi dalam hadis yang sahih memberikan contoh sholat duha Nabi paling banyak 8 rakaat. Jadi Bapak Ibu monggo kita sempatkan sholat duha. Jadi ada 2 waktu, ada isyraq, ada duha. Isyraq itu awal waktu duha, setelah matahari terbit lalu naik 1 tombak, kira-kira 2-3 meter. Itu waktu duha awal, yang kalau kita laksanakan dinamakan sholat syuruk. Nah, mangke insyaallah. Kemudian waktu duha yang kedua itu waktu ketika anak-anak onta mulai kepanasan, ya mungkin jam 8, setengah 9 itu waktu duha. Kemudian keutamaan berikutnya, karena dulu di waktu duha Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara dialog Nabi Musa di Bukit Tur Sina, itu terjadi waktu duha.
Ya. Dan juga di waktu duha pula Bani Israel dan sebagian pengikut Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Nabi Musa. Karena waktu itu Nabi Musa dan Fir'aun itu menyepakati waktu duel ya, antara Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir Fir'aun, dan disepakati di waktu duha. Itu jamaah yang berbahagia. Sebagian ulama tafsir mengatakan wadduha maksudnya Allah, ya. Allah adalah ya satu-satunya yang harus kita sembah ya, di waktu duha. Itu sebagian ulama tafsir mengatakan bagian. Karena di waktu duha ini banyak orang-orang yang bersujud kepada Allah. Ya. Ini istimewa jamaah. Kenapa istimewa? Karena ketika orang-orang itu lalai dari mengingat Allah, ada sebagian hamba-hamba Allah yang bangkit untuk sholat. Sehingga sholat duha dinamakan sholat awabin. Sholat awabin artinya sholatnya orang-orang yang taubat, yang kembali kepada Allah. Itu nama lain sholat duha. Masya Allah. Jamaah yang berbahagia. Kemudian batas waktu duha, batas akhir, ya, itu kurang lebih, ya, kalau duhurnya jam 11.30 misalnya, maka batas akhir kata ulama ya kurang lebih jam 11.20, 10 atau 15 menit sebelum duhur. Ini segera dihentikan, jangan melakukan sholat duha. Khawatir nanti kita pas dengan matahari di tengah. Itu waktu akhir ya, waktu akhir. Kalau waktu utama sholat duha, yaitu tadi antara jam 8:30 atau jam 10 ya, ketika matahari mulai memanas. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kata Nabi, sholatul awabin hina tarmadul fisol. Ya, tarmat itu panasnya matahari di padang pasir. Fisol itu anak-anak onta. Sholat awabin, sholatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah ketika kaki-kaki anak-anak onta kepanasan, karena panasnya pasir yang diinjak. Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi memotivasi kita untuk menjaga sholat duha. Ayat salajengipun, jadi wadduha artinya demi waktu ketika matahari sepenggala, naik sepenggala. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ya. Demi malam ketika telah datang kegelapannya. Demi malam ketika di puncak gelap gulitannya. Ini maknanya banyak. Demi malam ketika gelapnya meliputi manusia. Demi malam ketika sunyi senyap. Jadi saling mendukung. Dan di waktu ini, ya, waktu masuk maghrib ini, para bapak lan ibu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk mencegah anak-anaknya keluar rumah. Jadi ketika masuk waktu maghrib, ya putune yang masih kecil, cucunya, anak-anaknya masih kecil, supaya ditahan, jangan dibiarkan keluyuran, berkeliaran di luar rumah. Kalau orang zaman dulu ngeden-ngedeni dengan apa biasanya kalau maghrib itu? Nggih. Aja dolan njaba apa? Betolo-kolo. Nah, nggih, Masya Allah. Ketika diteliti oleh para pakar, ternyata itu sesuai dengan kenyataan. Kalau Kanjeng Nabi jelas mengatakan, tahanlah anak-anak kalian di waktu maghrib, sebab itu waktunya setan berkeliaran. Kalau dalam penelitian ternyata betul, dikaitkan dengan waktu maghrib itu, kata para peneliti, ulama ahli sains, ya, ada ulama ahli agama, ada ahli sains. Di waktu itu keluarnya
binatang-binatang yang membahayakan seperti nyamuk malaria itu keluarnya waktu maghrib. Nyamuk-nyamuk yang membawa racun itu keluarnya waktu maghrib. Yang kedua, waktu itu adalah waktu perubahan kondisi pupil mata kita, sehingga anak-anak kecil biasanya itu mengalami kekurangan fokus di waktu itu. Karena ketika matahari tenggelam itu mata kita mengalami adaptasi dengan lingkungan, sehingga banyak di waktu itu anak mengalami kecelakaan, misalnya tibo. Kenapa? Karena memang matanya agak buram di waktu itu, waktu pas maghrib itu, anak kecil itu kadang melayu ketabrak motor seperti itu, sehingga anak mengalami agak kekurang konsentrasian. Katanya begitu, saya membaca sebuah artikel itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu makna dari walaili idza saja. Dan memang waktu malam itu waktu yang senyap, waktunya orang istirahat, dan sebagian melanjutkan aktivitas. Allah berfirman, "Faliqul isbahi wa ja'ala laila sakana." Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Nah, begitu. Jadi waktu malam itu kalau Bapak Ibu mau memikirkan, itu adalah nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah jadikan malam sebagai libasan, sebagai pakaian, sebagai ketenangan untuk kita. Coba kalau nggak ada malam, siang toh, Bapak Ibu nggak akan merasakan nikmatnya istirahat. Sebab tidur siang hari itu kualitasnya tidak sama dengan tidur di malam hari. Senajan jenengan angler tidur siang tetep tangi turu loro kabeh awake. Enggak fresh. Tapi kalau tidur malam sejak awal ba'da isya enggak ada kesibukan, patene lampu, bismillah, wudhu dulu, baca doa, wirid sebelum tidur, tangine seger. Dan tangine pas sepertiga malam sholat tahajud itu nikmatnya luar biasa fresh. Ya tentu lampu dimatikan, HP dimatikan juga ya. Kalau HP nggak dimatikan, tetap nyala sinyalnya dekat kepala, itu bangun tidur malah pusing. Kenapa? Nggak istirahat otak kita. Nah, ini nikmat yang besar. Jadi alhamdulillah, nikmat yang besar. Makanya orang yang membalik cara hidupnya, siang tidur, malam kerja, itu cepat sakit, cepat rusak jeruani. Nah, betul ya? Ya, sebab itu waktu istirahat malah gak istirahat, makanya livernya cepat rusak, lambungnya juga cepat rusak, organ dalam cepat rusak. Itu jamaah yang berbahagia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenci begadang tanpa kebutuhan. Jadi nggak ada kebutuhan umat, misalnya nggak rapat yang mendadak untuk umat dan tidak ada kajian penting, terus begadang, ini nggak bagus. Jadi yang bagus itu kalau nggak ada kesibukan, nggak ada kajian, cepat istirahat supaya bisa cepat bangun malam dan merasakan fresh pada tubuhnya. Itu jam yang berbagi. Jadi sekali lagi malam itu nikmat yang besar, yang jarang kita mensyukurinya. Sebagian ulama mengatakan wa ibadahul ladzina ya'budunahu billaili idza azlama. Demi hamba-hambanya yang beribadah kepadanya di malam hari ketika gelap gulita. Itu ketika menafsirkan walaili idza saja. Ini dia, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Ini yang kita bahas. Jadi qala itu benci. Jadi ketika turun wahyu kepada Nabi, ketika wahyu itu turunnya dulu berhenti, maksud saya saat Jibril nggak turun-turun, terhalangi. Orang-orang musyrik kan mencela Nabi, ya Muhammad, terutama bibi Nabi sendiri. Setanmu telah meninggalkanmu.
Maka turun ayat ini membela Nabi. Jadi setelah Allah bersumpah dengan wadduha walaili, dengan waktu malam, ya, dan ketika Allah bersumpah, Allah ingin menekankan, menegaskan ada perkara penting setelah sumpah. Ya, ternyata apa? Perkara itu yang pertama, Allah ingin menegaskan Allah tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah tidak akan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum muslimin. Yang pertama menggunakan kalimat Rabbuk, Tuhanmu. Sedangkan kita tahu Rabb itu adalah ya nama yang di dalamnya mengandung sifat rububiyah dan tarbiyah. Seakan-akan dalam ayat ini Allah ingin menenangkan kanjeng Nabi. Ya Muhammad, Rabbmu, Tuhanmu lah yang mentarbiyah dan mendidik dirimu dengan tarbiyah khusus. Maka perhatian kepada engkau, Allah itu perhatian kepadamu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tidak seperti ucapan Ummu Jamil itu. Jenenge indah Bapak Ibu, Ummu Jamil. Ibu yang cantik tapi atine jahat. Itulah istri Abu Lahab. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian Allah juga menegaskan wama qala bermakna wama abghadha. Allah tidak marah, tidak benci, ya. Dan Allah tidak menggunakan kata wama qalaka, tidak membencimu, tidak. Tapi menggunakan wama qala. Allah tidak membenci. Kalimat wama qala dengan wama qalaka itu kalau dilihat lebih indah dan lebih menyejukkan kata wama qala. Tapi kalau menggunakan ya ma wadda'aka wama qalaka, oh itu kesannya berat sekali. Jadi kalimatnya ya berat sekali, nggak enak didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maksudnya sama ya. Tapi kalau menggunakan wama qala itu lebih enak didengar, lebih ringan bagi Nabi kan begitu. Karena tidak disebutkan engkau kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ayat ini sebenarnya untuk membela Nabi dan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dikatakan wama qalaka itu kesannya bukan memuji lagi. Nah, kan ada yang tersimpan di situ. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kita lanjutkan. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah. Walal akhirat, dan sesungguhnya negeri akhirat itu khairun, ini isim tafdil, lebih baik laka bagimu minal ula, daripada permulaan. Maksudnya apa? Daripada dunia. Jadi kaum muslimin ya, akhir perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, walaupun permulaannya itu diisi dengan kesulitan-kesulitan. Itu kata sebagian ulama tafsir. Sebagian lagi mengatakan akhirat, yaitu kehidupan akhirat dengan seluruh kenikmatan dan kesenangannya itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Sebab dunia itu bukan tempat keabadian, bukan tempat untuk mendapatkan balasan yang sempurna. Maka kita dapati hukum dunia itu tidak kekal. Yang kekal perubahan. Bapak Ibu kadang seneng, tapi kesenangannya, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Pasti ada senang, ada susah, ada suka, ada duka. Ya, itu hukum dunia Bapak Ibu. Jadi nggak usah heran, nggak usah kaget. Itu pasti sudah. Dan orang susah juga tidak akan selamanya, pasti akan mengalami suatu saat kebahagiaan. Itulah kehidupan.
Orang tertawa nggak selamanya, pasti suatu saat akan menangis. Itulah kehidupan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Cuma kami berpesan para jamaah, jenengan supados tetap fokus dialog sama Allah ketika sholat itu yang fokus gitu loh. Sholat nggak lama kok, paling 5 menit, 7 menit, 10 menit selesai. Sholat subuh 2 rakaat nggak lama. Ya. Masa waktu yang sebentar Anda sudah nggak fokus? Maka berjuang, berjihad. Senajan setan datang anggridu panjenengan, gudo panjenengan, berusaha membolak-balikkan hati supaya nggak fokus, tetap Anda berjuang, berusaha untuk menghadirkan hati ketika sholat. Mantun niku jenengan beraktivitas berjam-jam kok. Ya, sholat subuh cuma sekian, anggaplah 10 menit, ngaji ya 1 jam lah. Sisanya berjam-jam Anda bebas mau ngapain bebas. Nah, makanya disinilah pentingnya Bapak Ibu menjaga niat-niat supaya aktivitas dunia kita berpahala akhirat. Ya, itu. Jadi penafsiran pertama berkaitan dengan perjuangan Nabi. Ya Muhammad sing sabar. Awal-awal ya awakmu ngadepi ya kesulitan-kesulitan, tapi nanti akan menghadapi kemenangan-kemenangannya. Itulah kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Islam pernah jaya, Islam juga pernah mengalami kekalahan dalam dunia ini. Tapi yakinlah, ujung-ujungnya Islamlah yang menang, kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi Nabi itu tetap tingkatannya terus tinggi terus, tidak akan pernah lebih rendah daripada ya apa yang datang. Jadi Nabi itu kehidupannya sejak awal terus meningkat sampai akhir semakin meningkat. Itu Rasulullah. Ya, berjalannya itu terus menanjak itu ya para nabi. Begitu juga dengan keimanan Nabi, semakin meningkat tuh keimanannya para nabi. Kalau imannya malaikat itu stabil. Perjalanan hidup malaikat stabil, nggak naik nggak turun. Nah, perjalanan hidup kelolaan panjenengan ini mengalami grafik fluktuatif naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang stabil, naik terus begitu. Itulah kehidupan kita, itulah ya yang kita alami dan itulah isi hati kita. Terus naik turun. Ya. Dulu ada orang yang seneng marang panjenengan, moro-moro geding itu sunatullah seperti itu. Makanya Jibril nanti maringi wasiat marang Kanjeng Nabi, ya Muhammad ish masyita. Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyit, sesungguhnya kamu akan mati. Ya. Wa'mal masyita, berbuatlah sesukamu, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Wa habib, cintailah orang yang kamu cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariqun bih, kamu pasti akan berpisah dengannya. Nah, pasti itu Bapak Ibu. Kita akan berpisah dengan kita. Ada cinta dengan ya, mobil mewah, akan berpisah dengannya. Ada cinta dengan sawah, akan berpisah dengannya. Anda cinta dengan istri, akan berpisah. Entah istri yang ya pergi duluan atau kita yang pergi duluan. Wis to, sak hebat-hebatin jenengan yen Gusti Allah dawuh marang malaikat balik. Ya, sudah, balik jenengan. Mau melawan enggak bisa. Tugas kita sekarang sedang menunggu giliran. Alhamdulillah ya. Akhir-akhir ini kita mulai mendengar suara mercon. Nah, itu berarti tanda keberangkatan jamaah haji atau umroh. Nanti pulangnya juga begitu. Mercon lagi. Gak tahu tradisi sekarang itu kok enek tambahan kembang api. Ya, sementing gak kembang api itu kok Iran ya. Kalau kembang api itu kok Iran ngedeni. Nah. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau sekarang kita menyaksikan sebagian saudara kita memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, mudah-mudahan tahun depan kita yang dipanggil ya. Amin ya rabbal alamin.
Gak ngerti mbu piye carane Gusti Allah memanggil kita. Pokoknya kita niat menyempurnakan rukun Islam itu. Monggo, mungkin sudah ada yang daftar ya. Siapa tahu nanti dipercepat. Itu jamaah yang berbahagia. Sehingga kedudukan Kanjeng Nabi di sisi Allah semakin sempurna, semakin sempurna. Maka kita berusaha untuk itu, semakin hari semakin meningkatkan keimanan kita, kualitas keimanan kita. Paling tidak jangan sampai anjlok gitu loh. Paling tidak stabil. Ya naik dikit-dikit gak apa-apa. Pas ngaji imannya naik. Engko balik ke pengajian ketemu koncop, ya ketemu anak bojo, ya ketemu panganan yang enak, mungkin imannya turun lagi. Gak apa-apa. Engko sholat naik lagi ya. Seperti itulah kehidupan kita. Paling enggak jangan sampai anjlok gitu. Yang berbahagia. Masya Allah ya ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa. Nah, saufa itu ciri-ciri isim fi'il mudhari' Bapak Ibu. Jadi setiap fi'il mudhari' pasti ada sin atau saufa. Itu di antaranya. Kalau saufa menunjukkan makna akan datang tapi jauh. Kalau sin itu akan datang tapi dekat itu. Wala saufa yu'tika kelak, terjemahnya nanti ya. Kelak Tuhanmu yu'tika pasti memberikan kepadamu ya fatardo dan kamu akan menjadi puas ya. Wala saufa yu'tika rabbuk dan Tuhanmu kelak akan memberikan kepadamu dan kamu akan menjadi puas. Ulama menyebutkan di antara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini ungkapan yang sangat komprehensif. Allah memberikan sesuatu kepada Nabi yang dengannya Nabi akan ridho dan puas. Ya. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kondisi Nabi di akhirat. Ya. Dan kita tahu Nabi itu akan mendapatkan maqama mahmuda, ya, tempat yang terpuji, ya, tempat yang terpuji, yang tinggi. Ya. Dan kita selalu berdoa itu setelah pada azan. Ya. Dan Nabi itu paling tinggi surganya, surga paling tinggi Firdaus. Ini di akhirat. Ya. Jelas. Ini harus kita contoh dari Nabi. Semua pemberian Allah kepada kita harus kita sikapi dengan puas, marem, lan qanaah begitu. Nerimo ing pandum. Ya. Itu yang menentukan bahagia tidaknya kelolaan panjenengan. Berapapun digit yang jenengan miliki, 1 miliar, 1 triliun, tapi kalau manah panjenengan, ati panjenengan itu boten rimo, enggak qanaah, tidak puas dengan pemberian Allah, kurang terus. Itulah sunatullah. Anak cucu Adam diberi 1 lembah emas mengharapkan 2 lembah. Kasih 2 lembah, pingin 3 lembah. Itulah manusia. Lak gurung hatta zurtumul makobir, lak gurung dijejeli lemah alias mati, enggak kira mandek, Pak. Jadi yang bisa mengontrol kita ya kita sendiri dengan berjihad melawan syahwat nafsu kita. Cukup Pak. Kadang saya berpikir itu yang jalan-jalan nyuwun sewu ya, ketut itu kan nggak kerja, nggak punya pendapatan tapi urip yo. Nah, sehat malah nih. Saya 3 kali khutbah di Lumajang ketemu ketut di Lumajang. 3 kali saya itu jalan kaki. Iya, 3 kali saya ketemu. Pernah tak video juga tak kirim ke teman di Uluan Guyo. 3 kali ketemu Lumajang. Ketemu Nduko meneh juga sering. Saya mikir, lanjenengan sing sehat, punya pekerjaan, mosok takut gitu kan ya. Dan tidak nerima ing pandum ku piye terusan. Sing sabar, nah begitu. Nah, ini berat ya. Perlu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berdoa. Ya, berdoa.
Jadi sekali lagi yang menentukan bahagia tidaknya kita, ya. Yang menentukan cukup tidaknya kita, ya. Kalau kita cukup, ya cukup, alhamdulillah, qanaah, seperti itu. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi ini harapan untuk kita, jangan bersedih hati, ya. Allah selalu memberi harapan kepada kita. Orang yang pernah membunuh 100 orang pun kalau mau datang bertobat, Allah terima taubatnya. Orang yang pernah berbuat kejahatan, mungkin bahkan membuat kerusakan di muka bumi ini, kesyirikan di muka bumi ini, kalau mau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, Allah pun akan membawa ampunan taubat sepenuh bumi ini. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Walaupun dosa kita setinggi langit, kalau kita bertobat, Allah pun akan mengampuni tobat kita. Ya, itu jamaah ini harapan ini. Harapan. Ya. Sebab apa? Kanjeng Nabi itu kan punya cita-cita Bapak Ibu, yaitu kepingin sedaya pengikut Kanjeng Nabi mlebet swarga, itu cita-cita Nabi. Ini harapan besar Nabi. Ya. Makanya beliau itu punya satu doa yang disimpan oleh Nabi, tidak digunakan di dunia. Kenapa? Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Kalau seluruh Nabi sudah digunakan doanya di dunia, Nabi kita enggak, disimpan itu satu doa yang nanti akan menjadi syafaatul uzma, syafaat yang besar bagi kaum muslimin, ya, termasuk pelaku dosa dari umat Nabi yang tidak menyekutukan Allah, itu dapat syafaat nanti, ya. Nabi pernah bersabda, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi, kurang lebih 40 orang lah, di satu kemah. Lalu Nabi bertanya, ya, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah? Apakah kalian senang kalau menjadi seperempat penghuni surga? Qulna na'am, tentu ya Rasulullah. Atardawna an takunu sulusa ahlil jannah? Apakah kalian senang menjadi sepertiga penghuni surga? Na'am, tentu ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, walladzi nafsi biyadi inni la arju an takunu nisfa al jannah. Demi Allah, aku kepingin kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang memiliki jiwa yang bersih kepada Allah. Nah, ini penting ini, ya. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah, wis toh, tugas jenengan itu dalam hidup ini selain beramal, menjaga kebersihan hati. Jangan sampai kita mati membawa dendam, hasad, iri, sudah. Siapapun yang mencela kita, mencaci kita, sudah ikhlaskan. Biar Allah yang membela kita dan menjaga kita. Tugas kita fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan makhluk semampu kita, dan menjaga kebersihan hati kita. Sebab hanya orang yang bersih hatinya yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Sudah, itu tugas kita. Tenang hidup kita. Sudah. Itu penting jamaah. Ya. Jadi selama kita enggak syirik kepada Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harapan yang besar bagi kita umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga cita-cita Kanjeng Nabi. Ya, dan inilah cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang nanti membuat Nabi senang, puas ketika Allah mengabulkan cita-citanya, yaitu memberikan syafaat sebanyak-banyaknya bagi umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, di antara umatipun Kanjeng Nabi ingkang salah syafaat saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu syuruk, tinggal menunggu, ya, kurang lebih beberapa menit ke depan untuk salat syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.